Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elok Faikotul Himmah, mahasiswi FKIP Prodi Pendidikan Matematika. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah riset operasi yang diampu oleh Ibu Luciana Prastiwi, SSI MSI. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai makalah yang telah saya buat, yaitu masalah penugasan maksimisasi. Langsung saja ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Poin 1.1 latar belakang masalah. Pada masalah penugasan ini sebenarnya sama seperti masalah pada transportasi pada program linier. Namun bedanya di sini kita mendelegasikan sejumlah tugas atau assignment kepada sejumlah penerima tugas atau assigner. Kemudian data pokok dari masalah penugasan ini yaitu jumlah assigner dan jumlah assignment-nya itu sama. Selain data jumlah assignment dan assigner, yang kita perlukan yaitu jumlah data kerugian yang ditimbulkan dan jumlah data keuntungan yang kita dapatkan. Kemudian, tujuan yang ingin dicapai dalam masalah penugasan ini yaitu menjadwalkan setiap assigner dalam menyelesaikan setiap assignment sehingga meminimalkan jumlah kerugian dan memaksimalkan jumlah keuntungan. Dari sini terlihat bahwa ada dua masalah yang akan dibahas pada masalah penugasan ini, yaitu masalah minimisasi dan masalah maksimisasi. Namun dalam makalah yang saya buat, ini lebih membahas mengenai masalah maksimisasi. Poin 1.2 rumusan masalah. Pada makalah yang saya buat ini, rumusan masalahnya yaitu bagaimana langkah penyelesaian masalah penugasan maksimisasi pada kasus kehidupan sehari-hari. Poin 1.3 tujuan. Dalam makalah yang saya buat ini, tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan kasus dalam kehidupan sehari-hari menggunakan masalah penugasan maksimisasi untuk mengetahui suatu keuntungan yang akan kita dapatkan. Selanjutnya kita masuk ke bab kedua yaitu kajian teori. Poin 2.1 definisi masalah penugasan maksimisasi. Sebelum ke masalah penugasan maksimisasi, kita perlu tahu bahwa riset operasi itu apa sih? Nah, riset operasi itu adalah metode yang sering kali kita gunakan dalam penyelesaian kasus dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bidang ekonomi, bisnis, sosial, maupun bidang yang lain untuk menghasilkan hasil yang optimal. Nah, dalam riset operasi ini, salah satu metodenya yaitu metode masalah penugasan. Nah, dalam masalah penugasan ini, kita menggunakan metode Hungarian. Pada metode Hungarian ini, jumlah sumber-sumber yang ditugaskan harus sama persis dengan jumlah tugas-tugas yang ada. Sehingga, satu sumber itu hanya menangani satu tugas. Masalah ini dapat digambarkan dengan jelas menggunakan matriks segi 4, di mana baris-barisnya itu sebagai sumber-sumber yang ada dan kolom-kolomnya itu menggambarkan tugas-tugas yang ditugaskan. Pada masalah ini, penyelesaian menggunakan metode Hungarian, data yang kita dapatkan harus direpresentasikan terlebih dahulu ke dalam bentuk tabel. Dapat dilihat pada tabel 6.1, di situ terdapat A11, A12 sampai dengan ANM. A11 sampai ANM itu mempresentasikan keuntungan yang kita dapat atau kerugian yang ditimbulkan oleh setiap assigner dalam menyelesaikan setiap assignment. Misalnya saja A11. A11 yaitu data yang mempresentasikan keuntungan yang kita peroleh atau kerugian yang ditimbulkan oleh assigner 1 dalam menyelesaikan assignment 1. Pada pembahasan sebelumnya, kita ketahui bahwa satu assigner hanya boleh menyelesaikan satu assignment saja. Nah, apabila dalam kasus tertentu kita menemukan
jumlah assigner dan assignment-nya itu berbeda, maka harus ada tambahan assigner atau assignment dummy. Assigner atau assignment dummy ini ditujukan untuk menyamakan jumlahnya. Penambahan kolom ataupun baris dummy ini adalah langkah awal dalam kita menyelesaikan tabel penugasan. Setelah terpresentasi ke dalam tabel penugasan, baru kita dapat menyelesaikannya dengan metode Hungarian. Kemudian kita lanjutkan ke poin 2.2, yaitu langkah-langkah penyelesaian masalah maksimisasi. Dalam penyelesaian maksimisasi ini, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu jumlah baris dan jumlah kolom. Jika diketahui jumlah baris sama dengan jumlah kolom, maka kita dapat langsung melakukan penyelesaian. Penyelesaiannya sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu melakukan pengurangan baris dengan cara mengurangkan nilai tertinggi pada baris dengan semua nilai pada baris tersebut. Langkah kedua yaitu melakukan pengurangan kolom dengan cara mengurangkan nilai terendah pada kolom dengan semua nilai pada kolom tersebut. Langkah ketiga yaitu menarik sejumlah garis horizontal maupun vertikal untuk menghilangkan semua angka 0 pada tabel opportunity. Kemudian langkah keempat yaitu jika diperoleh jumlah garis lebih sedikit dari M. M itu adalah jumlah baris atau kolom, maka nilai yang tidak tercoret itu dikurangkan dengan nilai terendah pada sel-sel yang tidak tercoret. Kemudian nilai terendah tersebut ditambahkan pada sel-sel di mana ada dua garis yang saling berpotongan. Untuk sel yang nilainya tidak tercoret atau tetap, itu dibiarkan tetap dan ulangi lagi langkah ketiga. Langkah kelima yaitu jika diperlukan garis sebanyak M, maka solusi itu sudah optimal. Namun jika diperlukan garis yang lebih sedikit dari M, maka ulangi lagi langkah yang keempat. Kemudian, jika yang diketahui itu jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolom, maka langkah yang pertama kita lakukan yaitu menambahkan variabel dummy. Jika jumlah baris lebih sedikit dari jumlah kolom, maka variabel dummy ditambahkan pada baris. Jika sebaliknya, maka variabel dummy tersebut ditambahkan pada kolom. Setelah jumlah baris dan jumlah kolom itu sama, maka kita dapat melakukan langkah-langkah penyelesaiannya. Namun, dalam variabel dummy itu tidak dikurangkan dengan nilai tertinggi. Kemudian kita lanjut ke poin 2.3 yaitu ke contoh kasus. Di sini saya memiliki dua contoh kasus. Yang pertama contoh kasus dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Yang kedua yaitu jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolom. Nah, yang pertama yaitu perusahaan dan K ingin merekrut 4 pekerja untuk menempati posisi jabatan yang kosong. Di sini kita diminta untuk menentukan pekerjaan yang tepat untuk para pekerja agar hasil kerjaannya itu bisa maksimum. Langsung saja ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama yaitu melakukan pengurangan baris. Dari tabel opportunity yang ada, carilah nilai yang tertinggi pada setiap baris. Kemudian kurangkan dengan nilai-nilai yang ada pada baris tersebut. Yang kedua yaitu lakukan pengurangan kolom dengan cara mencari nilai terendah pada setiap kolom. Langkah yang ketiga yaitu menarik garis horizontal dan vertikal. Di sini didapatkan dua garis. Satu garis horizontal pada baris keempat dan satu garis vertikal pada kolom pertama. Nah, hal ini berarti penyelesaiannya belum optimal. Maka di sini perlu dilakukannya langkah keempat, yaitu mencari nilai terendah pada sel-sel yang belum tercoret. Kemudian nilai terendah tersebut dikurangkan dengan nilai-nilai yang belum tercoret pada sel-sel tersebut dan ditambahkan kepada sel yang memiliki dua garis berpotongan. Setelah itu akan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, kemudian langkah yang kelima yaitu tarik sejumlah garis lagi untuk menghilangkan nilai 0.
Di sini didapatkan 4 garis, 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal. Ini menandakan bahwa jumlah garis yang didapatkan sama dengan jumlah kolom atau jumlah baris. Nah, di sini penyelesaiannya itu sudah mencapai solusi yang optimum. Maka kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Batman dengan pekerjaan engineer dengan tingkat kepuasan 840, Wonder Woman pekerjaan accounting dengan tingkat kepuasan 985, Flash dengan pekerjaan marketing tingkat kepuasannya 770, dan Superman dengan pekerjaan finance dengan tingkat kepuasan 870. Dan total tingkat kepuasannya yaitu 3.465. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolom. Nah, pada contoh kasus kedua ini jumlah barisnya lebih banyak daripada jumlah kolom, maka variabel dummy akan ditambahkan pada kolom. Untuk langkah-langkah penyelesaian setelah ditambahkan variabel dummy itu sama dengan langkah penyelesaian saat jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Hanya saja di sini variabel dummy itu tidak dikurangkan dengan nilai tertinggi yang ada. Setelah semua langkah kita lalui, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa dosen 1 akan dialokasikan pada mata kuliah C, dosen kedua akan dialokasikan pada mata kuliah D, dosen ketiga akan dialokasikan pada mata kuliah B, dan dosen keempat akan dialokasikan pada mata kuliah A. Sedangkan dosen kelima akan menjadi asisten profesor. Akhirnya kita masuk ke bab ketiga, yaitu bab yang terakhir, bab penutup. Poin 3.1 yang merupakan kesimpulan. Nah, kesimpulan dari makalah ini yaitu masalah penugasan ini adalah salah satu kasus khusus dari masalah transportasi. Nah, namun bedanya pada masalah penugasan ini kita harus memperhatikan jumlah baris dan jumlah kolomnya. Kemudian dalam masalah penugasan kita akan menggunakan metode Hungarian. Pada kondisi lain masalah penugasan, jika jumlah baris atau kolomnya tidak sama, maka kita harus menambahkan variabel dummy. Pada masalah penugasan yang kita bahas ini adalah masalah penugasan maksimisasi. Nah, ini dapat digunakan untuk mencari nilai keuntungan ataupun tingkat kepuasan. Poin 3.2 yaitu saran. Nah, sebaiknya masalah penugasan ini bisa digunakan untuk kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk mencari tingkat kepuasan maupun kerugian atau keuntungan atau yang lain. Itu tadi presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.